Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pesan dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Basuki Abdurrahman MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana maimanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa nunazzilu minnal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidum dolimina illa khosaro. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tazawwazali an ummati al khoto'a wa nisyana wa mastugru alai. Bapak pengurus Yayasan Al Khairat yang dirahmati Allah, Pak Kepala Sekolah dengan jajarannya SDIT Al Khairat yang dirahmati Allah, Pak Ketua Komite dan pengurus yang dirahmati Allah, serta Bapak Ibu, wali, orang tua, siswa-siswi Al Khairat yang dirahmati Allah, serta anak-anak yang saya banggakan insya Allah dirahmati Allah. Sungguh hidup ini tidak ada kebetulan. Semua biidznillah atas izin Allah. Kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini, itu pun juga karena karunia dari Allah. Betul? Untuk itu mari kita selalu panjatkan syukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan niat kita ikhlas setiap melaksanakan perintah Allah, Allah berkenan berikan ridhonya pada kita semua. Amin Allahumma amin. Jawab, panjenengan ikhlas ikut acara ini? Ikhlas mendengarkan apa yang saya sampaikan? Kalau ikhlas tolong tidak berbincang dengan yang lain. Gitu ya adik-adik, anak-anak, bapak ibu. Kalau ikhlas, kalau tanya dijawab nggih. Bapak ibu, yang nyuruh panjenengan tindak mriki sinten? Yang menyuruh kita datang ke sini siapa? Terus, yang nyuruh anak-anak sekolah di Al Khairat ini siapa? Koran jawab itu loh. Ya. Yang nyuruh kita, ini Bapak Ibu nih. Yang nyuruh Bapak Ibu nikah siapa? Apa Bu? Diri sendiri. Itu nafsu. Terus yang nyuruh lebih berat aja. Yang melahirkan anak siapa Bu? Ibu. Anak-anak tahu enggak? Nah, yang melahirkan kamu siapa? Ibu. Oh iya. Karena itu yang difahami secara fisik. Tapi ada enggak seorang ibu yang hamil kira-kira 7 bulan, bayinya lahir ke bumi tidak bisa ditahan gitu, prematur, ada? Kalau ibu yang melahirkan mestinya jangan keluar dulu nak, besok gitu. Mungkin enggak? Enggak. Terus ada enggak yang hamil lebih dari 9 bulan 10 hari belum lahir,
Ditenke ya enggak keluar. Ada? Ada. Bahkan mau operasi, ada enggak yang lahir sebelum operasi? Ada. Hakikatnya yang melahirkan siapa? Allah. Yang nyuruh kita nikah siapa? Allah. Yang nyuruh anak-anak kita semua sekolah, cari ilmu, baca Quran siapa? Allah. Kalau semua didasari karena Allah, pasti semangat. Betul? Anak-anak bisa jawab. Yang nyuruh kamu menghafal Quran siapa? Oke. Tentu Allah. Itu akan semangat, ya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, Allah dalam menciptakan kita itu tentu ada sesuatu untuk dijalani. Contohnya ngeten. Jawab ye. Yang menciptakan sepeda motor siapa? Yang bikin motor siapa? Manusia, pabrik, betul? Agar orang lain bisa jalankan sepeda motor dengan benar, yang dibikin si pencipta motor selain motor bikin apa? Buku panduan, manual, guidebook, betul? Kalau diberitahu bahan bakarnya bensin, kok kita isi air, jalan enggak? Jalan, didorong. Kalau diisi air rusak enggak motor itu? Rusak. Allah dalam menciptakan kehidupan ini tentu tidak sekedar menciptakan manusia tapi dibiarkan bingung, enggak. Maka Allah berikan buku petunjuk berupa apa? Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu diturunkan Allah sebagai sifat. Napa sifat? Obat, penawar, problem solver, penyelesai semua masalah. Betul? Jawab. Panjenengan punya masalah? Bapak, Ibu, anak-anak punya masalah? Punya. Berapa banyak? Banyak. Kalau didaftar sampai duhur selesai enggak? Enggak. Ya wis rasa cerita. Terus munculnya masalah kapan? Saya tanya, ini paham ini. Munculnya masalah kapan? Kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, betul? Misalnya adik-adik ini anak-anak punya masalah apa, Dik? Ya, misalnya pernah Bapak Ibu anak-anak pernah cekcok enggak? Pernah. Itu masalah apa itu? Ya mesti masalah urusan dunia, makanan atau TV atau apa, betul? Karena enggak ada suami istri cekcok gara-gara sholat tahajud itu. Ya, hubudun ya roksi kulikotia, cinta dunia itu pangkal semua masalah. Nah, kalau punya masalah pengen enggak menyelesaikan? Pengen? Gunakan Quran. Karena Quran tadi apa? Sifat penyelesai masalah. Nah, kalau kita punya masalah berarti tidak menggunakan buku panduan. Petunjuk itu sangat penting bagi orang yang sedang berjalan, menjalankan. Jawab dulu. Kita senang enggak ada petunjuk jalan? Senang petunjuknya jalan mati, misalnya lampu merah hijau kuning itu ya. Bapak Ibu jawab. Nana, senang lampunya nyala atau mati? Nyala. Kenapa? Karena kita tahu kapan berhenti, kapan hati-hati, kapan persiapan, kapan berjalan. Betul? Kalau lampunya mati, saat-saat ngantar sekolah misalnya ke Al-Khairat itu, lampu perempatan itu mati, kira-kira senang atau sedih? Sedih. Kenapa? Ngejam, macet, kadang nggak tahu kapan mulainya. Betul? Nah, sehingga akhirnya jiwa manusia akhirnya timbul kemarahan dan seterusnya. Nah, Allah menciptakan Quran itu sebagai petunjuk. Ya. Hudalinas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana menjalankan kehidupan ini? Ya. Terkait dengan Quran, Bapak Ibu. Selain Quran adalah petunjuk bagi manusia, sebagai obat manusia, menyelesaikan semua masalah, tapi Al-Quran juga furqan. Apa furqan? Pembeda antara hak dengan yang batil. Jawab, pernah gelisah? Pernah mengeluh? Pernah bingung bagaimana di anak yang baik itu?
Nah, kalau masih kebingungan begitu, berarti belum menggunakan Quran sebagai pembeda, sebagai petunjuk atau penjelas. Ukurannya itu adalah kembali pada Quran. Nah, ini yang mungkin perlu diingatkan pada kita, sejauh mana kita berinteraksi dengan Quran. Ya. Tapi ada sesuatu yang kita syukuri dengan anak-anak kita menghafal Quran ini, ya. Saya cerita dikit tentang saya posisinya di sini selain sebagai pembicara atau maksudnya apa ini tadi? Arahan ya dan doa itu. Saya ketua Al Khairat pertama kali Bapak Ibu. Ya. Tahun 99 kira-kira. Ya. Pendidikan kita prihatin dengan pendidikan anak-anak yang kurang istilahnya kurang islami kira-kira itu. Di sisi lain sekolah-sekolah yang lain ada sudah, IT juga sudah ada, tapi kira-kira biayanya cukup ya kurang terjangkau bagi kalangan tertentu. Sampai ada ungkapan ya dan ketika mau nyekolahkan kok nggak mampu biayai, ada ungkapan bukan karena sekolahnya yang mahal, tapi panjenengan yang belum kaya saja. Ya, akhirnya kita tergerak untuk bagaimana memberikan fasilitasi kepada masyarakat, anak-anak didik dengan kita bikin Al Khairat ini. Harapannya terjangkau dan bisa memberikan fasilitasi ya untuk ya belajar Quran, menghafal Quran dan seterusnya. Upaya itu penting dilakukan. Karena ngeten, ada usul fikih yang mengatakan malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Kewajiban sempurna dengan sarana, maka sarannya hukumnya jadi wajib. Menjalankan hukum Islam itu wajib enggak? Wajib. Agar bisa menjalankan hukum Islam harus memahami Quran. Ya. Contoh yang sederhana biasanya antara wudu dengan sholat. Jawab nggih. Kita kalau enggak punya wudu sekarang, berdosa enggak? Enggak. Betul? Maka wudu berdiri wajib enggak? Enggak. Tapi sholat duhur nanti wajib enggak? Wajib. Sholat tanpa wudu boleh enggak? Sholat duhur tanpa wudu? Enggak boleh. Berarti wudu dalam mereka menjalankan wajibnya sholat duhur adalah wajib. Kalau berdiri enggak wajib. Tapi dikaitkan dengan kewajiban sholat, maka wudu jadi wajib. Belajar Quran, menerapkan Quran itu kewajiban. Tapi butuh sarana sekolah. Maka sekolah menyekolahkan anak wajib enggak? Wajib. Thalabul ilmi wajib enggak? Wajib. Nah, kita berupaya saat itu untuk menjalankan itu, memberi fasilitas hukumnya wajib tadi untuk menunaikan kewajiban. Ya seperti gudang zakat tadi ya, berikan fasilitas apa Mas Dek? Quran ya. Nah, itu fasilitasi ya, sehingga perlu dukungan gitu. Orang yang terlibat di dalam Quran baik membacanya, menerapkan dan seterusnya itu kewajiban. Termasuk menghafalnya. Ada satu hadis yang tentu kita fahami. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ahlina minanas. Wahai sahabat, kata Rasul, Allah itu punya keluarga dari manusia. Loh, kok hebat banget gitu ya. Keluarga itu maknanya apa? Bapak Ibu adik-adik, keluarga itu di rumah ada siapa saja? Ayah atau panggilannya apa? Bapak ibu atau abi umi, ada anak, ya itu diantaranya. Kalau jadi keluarga Allah, di keluarga masyarakat saja, anak akan mewarisi harta orang tua. Kalau keluarga itu ibarat suami istri saling menunaikan hak dan kewajibannya, tentu menjaga
saling mengayomi, melindungi dan seterusnya. Nah Rasulullah mengingatkan kita, Allah itu punya keluarga. Mau nggak jadi keluarga Allah? Ya, mau. Nanti apa anak-anak yang minta pada Allah semua diberi. Kalau itu jadi keluarganya kan gitu. Kalau keluarga anak minta uang pada orang tuanya tentu diberi. Selama itu untuk kebaikan. Kalau anak orang lain tentu tidak. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah. Siapa yang disebut ahli keluarganya Allah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran, hum ahlullah. Siapa? Ahli Quran. Dialah yang akan menjadi ahlinya Allah atau keluarganya Allah. Wa qasatuhu. Dan dia mendapatkan satu tempat, satu posisi yang khos gitu, yang sangat khusus, yang spesifik, istimewa. Kalau bahasa sekarang yang keren, nah gitu ya. Di hadapan Allah. Siapa tadi? Siapa yang jadi keluarganya Allah? Ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Pertanyaan ingatan, Bapak Ibu. Ya. Maka kita tekankan juga untuk kita di Al-Khairat ini memiliki branded gitu atau usaha maksimal dikomandani di antaranya Pak Rojikin ini, bagaimana juga menjadi para penghafal Quran gitu. Sungguh akan memuliakan para penghafal Quran. Tetapi ahli Quran itu, ini tuh anak-anak ya, menghafal itu bagian penting di dalam memegangi Quran. Tapi pertama apa? Iqra, bacalah Quran, betul? Bisa kan? Yang kedua, menghafal Quran. Cukupkah sampai menghafal? Enggak. Terus memahami Quran, ya. Terus setelah paham, diapain? Melaksanakan nilai Quran itu sendiri. Ya misalnya Quran merintahkan kita agar mengurusi anak-anak yatim, perhatian anak yatim, duafa dan seterusnya. Kalau menerapkan nilai Quran ya seperti gudang zakat ini akhirnya menghimpun sebagai fasilitasi sarana untuk akhirnya bisa memberikan pelayanan membantu masyarakat misalnya gitu. Itu dalam mereka menerapkan Qurannya. Maka kalau dulu kita bangun sekolahnya untuk memfasilitasi anak-anak paham Quran, kemudian di gudang zakat Al-Khairat itu untuk menerapkan nilai-nilai Quran gitu. Terus yang terakhir apa? Pertama tadi apa? Membaca. Kedua, menghafal semaksimal mungkin. Karena gini, ada satu kisah yang menarik yang saya alami. Maaf, saya dulu dosen UAD. Suatu saat ada mahasiswa kami di UAD itu meninggal dunia. Saya datang rumahnya, utaranya Gembiroloko itu, di Babatan itu. Saya datang ke sana. Ibunya cerita, saat dia kecelakaan, koma, di rumah sakit sudah nggak bisa apa-apa. Tapi dokternya suatu saat konfirmasi ke ibunya, Bu, putra panjeneng ini siapa? Apa Pak dokter? Walau dia koma, di saat dokter kadang visit jenguk itu, terdengar walaupun lirih dan tergerak mulutnya mengucapkan bacaan Quran. Ibunya jawab, ditanya dokter itu, Pak dokter, istri saya, anak saya adalah penghafal Quran. Berarti yang ada di hatinya apa? Quran. Padahal Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah masuk mana? Surga. Mudah enggak untuk bisa mengucapkan itu? Tergantung dilatih apa enggak. Betul? Nah, orang itu akan muncul apa yang dalam dirinya. Kalau hafalan Quran yang ada, maka basa Jawa ini ndelemengemen nggih Quran, ngeten nggih. Tapi kalau yang ada hafalannya lagu campur saru, kira-kira ndelemengnya apa? Ucapan yang latah muncul apa? Ya lagu itu, betul? Nah, maka betapa mulianya dan sungguh kita sangat paham
Ya, sesuatu yang tertanam di otak kita itu tidak pernah hilang. Hanya tertindih kepentingan sesaat, suatu saat akan muncul. Betul? Nah, coba misalnya, Bapak Ibu jawab, anak-anak. Kalau kalian, anak-anak, Bapak Ibu suruh gambar pemandangan, yang digambar apa? Mesti apa? Gunung, betul? Nah, sejak kapan gambar pemandangan gunung? Sejak TK, betul? Kenapa gambar pemandangan gunung? Karena direkamkan saat itu pemandangan apa? Gunung dan seterusnya ya. Sungguh mulia ketika orang yang mau membaca, menghafal Quran. Nanti hafalan Quran kita, bacaan Quran kita itu akan membela kita di hadapan Allah ketika dimintai pertanggungjawaban. Tentunya sudah tahu di antaranya dengan hafal-hafalan itu. Yang kedua tadi apa? Memahami. Anak-anak, ya Bapak Ibu, dukung terus anak-anak kita itu. Bapak Ibu memfasilitasi anak-anak hafalkan Quran, memahami Quran itu pun bagian dari kewajiban. Betul? Berpahala enggak? Iya. Nah, fahami, karena Nyun Sewu ada ungkapan gini. Kebanyakan para penghafal Quran saja itu justru cenderung jadi orang fasik gitu. Ya, hafal tapi enggak tahu artinya. Sehingga banyak melakukan kesalahan. Bukan menakut-nakuti atau apa, ini kisah resmi. Ada sahabat dulu penghafal Quran. Dia penjaga benteng Romawi, benteng Roma gitu. Tapi kemudian saat menjaga benteng itu terlihat di sebelah dari benteng itu ada wanita cantik non-Islam. Entah setan dari mana datang, dia tertarik wanita itu, akhirnya didatangi wanita itu dan dilamar untuk jadi istrinya. Wanita itu mensyaratkan, mau kau nikahi asal kau pindah ke agamaku. Akhirnya orang ini penghafal Quran ini pindah agama non-Islam, nikah, akhirnya meninggal. Berarti meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Mungkin karena kurang faham. Al-fahmu itu jauh lebih harus dikuatkan, harus penting. Ngerti nggih? Nah, lebih lanjut setelah memahami, mari laksanakan, amalkan itu Quran. Tentu ada perintah puasa, perintah sholat, ya laksanakan kalau paham. Tentu dijabarkan lebih lanjut. Terakhir, Ahlul Quran adalah orang yang memperjuangkan Quran. Tentu memperjuangkan nilai-nilainya. Kalau ada perintah hakimi sholat, dirikanlah sholat, kita baca, kita fahami, kita laksanakan sholat, dan kita memperjuangkan agar sholat tegak, maka bangunlah masjid. Itu diantara pelaksanaan dari Quran. Ya. Nah, sehingga itu contoh saja. Agar kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, kita baca Iqra, bacalah, artinya belajarlah, maka fasilitasi dari penerapan Iqra itu mestinya bikin sekolah diantaranya. Gitu ya. Perjuangan itu harus dilakukan. Maka kita mohon pada Allah agar perjuangan yang dilakukan di akhirat ini terus berkesinambungan dari membaca, terus menghafal, terus memahami, melaksanakan, dan memperjuangkan nilai Quran itu. Semoga Allah izinkan pada kita semua agar kita menjadi bagian keluarga Allah, yaitu para ahli Quran. Ya, berkaitan yang kami sampaikan, insyaallah cukup. Dari saya sekian, mohon maaf kalau tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, kalian doa, Ustaz. Oke, Bapak Ibu, Nana, mari. Allah hadir di setiap aktivitas kita. Allah mendengar setiap ucapan kita. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allahumma iya, Allah bersamaku. Allahu nadhirun ilayya, Allah selalu melihat perbuatanku. Allahu syahidi, Allah selalu menjadi saksi hidupku. Itu mari mohon pada Allah. Doa itu adalah bentuk kita hamba.
Kita butuh Allah. Doa itu ruh dalam ibadah. Hidup tanpa ruh mati. Doa itu senjata kita sebagai seorang muslim. Doa itu juga harapan cita-cita, tapi doa itu juga komitmen. Ketika kita memohon, ya Allah jadikan aku para penghafal Quran, maka komitmennya adalah konsekuensinya. Jadi setiap komitmen ada konsekuensinya. Konsekuensi dari doa, ya Allah izinkan aku menghafal Quran, konsekuensinya kita harus sungguh-sungguh juga memfasilitasi di antaranya. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini, kita awali istighfar dengan mohon ampun pada Allah, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyamin hum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami semua hamba-Mu ya Allah, berkumpul di tempat ini, memohon padamu ya Allah, Engkau pasti mendengar doa kami, kabulkan doa kami ya Allah. Rabb, jadikan kami semua ahli Quran-Mu. Kami akan rajin membaca Quran-Mu, akan menghafal Quran-Mu, akan memahaminya dan menerapkan serta memperjuangkan nilai-nilai Quran-Mu ya Allah. Bukalah hati kami ya Allah, mudahkanlah kami di dalam membaca, menghafal, memahami, melaksanakan dan memperjuangkan Quran ya Allah. Tunjukkan yang hak itu benar ya Allah. Beri kekuatan kami untuk melaksanakan ya Allah. Tunjukkan kami kalau itu salah. Beri kekuatan kami untuk meninggalkannya ya Allah. Dan Kau tanamkan di hati kami iri dengki, permusuhan, kebodohan. Bimbing kami ya Allah agar kami menjadi hamba-Mu yang Engkau cerdaskan hati kami. Engkau cerdaskan pikiran kami. Engkau sehatkan badan kami. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, jadikan Quran yang dihafal anak-anak kami dan kami hafal itu penerang hidup kami, petunjuk jalan kami menuju-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan hati kami bimbang ya Allah. Berikan pencerahan dengan cahaya-Mu, sehingga kami akan berjalan kepada kebenaran-Mu, mengikuti kebenaran-Mu ya Allah. Jangan Kau hinakan kami ya Allah. Quran adalah penyembuh kesakit kalau kami sakit. Quran adalah petunjuk saat kami berjalan. Bimbinglah kami untuk menuju-Mu dengan Quran-Mu ya Allah. Karena dikatakan bahwa kalau kami mengesampingkan Quran, justru Quran-Mu akan mendorong kami ke neraka, kerugian. Tapi kalau kami menjadikan Quran di depan kami, petunjuk jalan kami, Al-Quran akan membawa kami ke surga-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami menjadikan Quran sebagai petunjuk jalan kami, dan kami memperjuangkannya istiqomah dalam ketaatan pada-Mu ya Allah. Jadikan Quran kami agar menjadi cara kami untuk berbakti pada orang tua kami. Jadikan Quran kami sebagai penyejuk hati kami untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbing kami semua ya Allah agar kami bersaudara, bersatu di dalam memegangi Quran ini, istiqomah dalam ketaatan pada-Mu.
kalau Engkau akhirnya panggil kami, Engkau jadikan kami hamba-Mu yang husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rizukni taubatana sawa qoblal maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabb, izinkan anak-anak kami memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di surga dengan Quran-Mu ya Allah. Jadikan kami semua hamba-Mu, jadikan kami semua keluarga-Mu ya Allah. Sehingga Engkau akan mewariskan kepada kami surga Firdaus-Mu. Bimbing kami ya Allah agar kami menuju surga-Mu. Engkau temui kami ya Allah di surga nanti. Peluk kami dengan cahaya kasih sayang-Mu. Tuntun kami ke dalam kebenaran-Mu ya Allah. Rabbana atina miladunka rahmatan wa hayyi' lana fi amrina rasyada. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapuntenipun. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Basuki Abdurrahman MSI selaku penasihat YPDS Al Khairat Yogyakarta atas pesan dan doanya.